Halo Sobat Anime yang di daerahnya masih ada jual bakso 5.000. Enak banget kalian ya, bisa jajan terus tiap hari. Kalau di tempat Bang Cuk mahal banget memang. Pada hari ini Bang Jack akan bahas Martial Peak part keempat. Sepertinya Martial Peak ini bakal banyak chapternya, sampai ratusan mungkin. Dan ayo langsung aja kita gas. Part keempat dimulai dari chapter 30. Setelah Yangkai memberikan pelajaran berharga kepada gadis ini, ia pun meninggalkan gadis itu di sana. Si gadis pink ini yang terkena sentuhan maut oleh Yangkai bukannya marah, ia malah berpikir apa Yangkai lelaki sejati. Waduh, rusak ini. Di dalam benaknya ia berpikir selama ini banyak sekali laki yang menginginkan tubuhnya. Tapi saat ia menemukan lelaki yang menarik perhatiannya dan mencoba menggodanya, malah diabaikan. Setelah beberapa saat ia berpikir, ia kembali mengejar Yangkai. Ia lalu berbisik di telinga Yangkai dan berkata, "Rahimku hangat, mas." Setelah itu ia pun meninggalkan Yangkai. Begitu pula dengan Yangkai, ia pun berjalan ke salah satu siswa dari perguruan Monostrom dan merobek bajunya. Hal itu Yangkai lakukan untuk memukus lengannya yang terluka akibat serangan pedang. Setelah itu, Yangkai dan seluruh murid yang terlibat perkelahian itu kembali ke pavilion. Karena pertarungan itu tidak ada yang terbunuh, jadi hal ini dianggap biasa oleh masing-masing pavilion. Setelah itu, Yangkai pun kembali ke gubuknya. Ia yang merasa kalau luka di lengannya hanyalah luka luar. Ia pun memutuskan untuk tidak menggunakan obat-obatan. Ia hanya melakukan kultivasi dan menggunakan ki yang memiliki sifat penyembuh. Yangkai yang melakukan kultivasi tiba-tiba tersadar kalau saat ini ia sudah berada di tahap lapisan 8. Hal itu pun terjadi karena efek pertarungan yang terjadi hari ini. Beberapa hari kemudian, Yangkai pun melakukan aktivitas biasanya, yaitu menyapu. Di sela-sela ia menyapu, ia berpikir akhir-akhir ini ia tidak melihat murid Shu. Ia juga menganggap kalau mereka semua mungkin masih dalam masa perawatan. Tak lama setelah ia berbicara dalam hati, murid Shu dan kelompoknya pun datang. Mereka menghampiri Yangkai yang sedang menyapu. Yangkai pun langsung menyapa dan bertanya, "Murid Shu, apa badanmu gatal-gatal lagi?" Murid Shu ini tanpa menjawab pertanyaan Yangkai, ia hanya menyuruh rekannya untuk menyerahkan sesuatu kepada dirinya. Dari dalam kantong kain yang ia bawa, ternyata isinya adalah sebuah kendi minuman. Yangkai yang melihat itu, ia hanya berpikir kali ini apa yang direncanakan oleh murid Shu. Tak lama setelahnya, murid Shu memberikan kendi minuman ini kepada Yangkai, dan ia mengajak Yangkai untuk minum bersamanya. Yangkai pun menerima kendi atau gelas yang diberikan oleh Shu. Ia juga meminum air yang ada di dalamnya. Tapi tak lama ada seorang cepu yang datang. Karena ia melihat mereka sedang minum-minum di siang bolong, pria cepu ini mencatat dan mengatakan kalau mereka semua akan dikurangi poin kontribusinya. Dan masing-masing orang akan dipotong sebanyak 5 poin. Tapi Yangkai pun tidak peduli, ia bahkan mengatakan silakan kurangi saja. Murid Shu pun juga tidak peduli, ia menyuruh kelompoknya yaitu Zhouhu, pria yang Yangkai kalahkan pertama kali, untuk membantu Yangkai membersihkan halaman. Murid Shu juga mengajak Yangkai untuk kembali ke gubuknya, karena ia memiliki sesuatu yang ingin ia tanyakan. Sesampainya mereka di sekitaran gubuknya Yangkai, murid Shu ini ingin bertanya sesuatu. Murid Shu bertanya kenapa Yangkai mau menolong mereka pada tempo hari. Yangkai pun menjawab karena mereka selama ini memanggilnya senior. Jadi wajar saja kalau ia sebagai senior membantu para juniornya. Murid Shu pun bingung apa benar hanya karena hal itu Yangkai mau membantunya. Dengan polos, Yangkai pun menjawab, memang ada alasan apa lagi?
Murid Shu yang mendengar alasan Yang Kai, kini ia menganggap kalau Yang Kai menganggapnya junior, maka seharusnya mereka juga menganggap Yang Kai sebagai senior. Dan ia juga meminta maaf atas tindakannya di masa lalu. Dan tentu saja Yang Kai, si pria polos namun rada-rada bejat ini, mengatakan kalau ia tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, murid Shu ini sembari malu-malu ia bertanya kembali, apakah waktu itu engkau menyentuhnya? Yang Kai yang bingung ia bertanya, memangnya Ana menyentuh apa? Dengan masih rada-rada malu, ia pun memberanikan diri untuk bertanya tentang menyentuh gadis Mai. Yang Kai mengatakan, memangnya kalau aku menyentuhnya kenapa? Lagi pula, Mai lah yang menggenggam lengannya dan Mai sendirilah yang meletakkan tangan itu di bukit boba kecil itu. Dan Yang Kai hanya memberikan sedikit hadiah. Su yang sangat penasaran, ia pun bertanya, bagaimana rasanya? Ya, tentu saja rasanya sedikit kenyal. Dan untuk jomblo-jomblo di kolom komentar, mana paham rasanya bukit boba? Mana paham? Oke, lanjut. Murid Su pun menyuruh kelompoknya untuk memperbaiki gubuk milik Yang Kai, sedangkan ia duduk di tepi danau bersama Yang Kai sembari bercerita. Selain menceritakan tentang Mai, si gadis pink, kini Su memberikan sebuah hadiah untuk Yang Kai, yaitu pil untuk isi ulang ki tingkat rendah. Su juga meminta Yang Kai untuk menunggunya di tempat ini pada esok hari, karena ia ingin mengajak Yang Kai untuk ikut bersama ia dan kelompoknya. Keesokan harinya, seperti yang ia janjikan, Su pun datang bersama teman-temannya dan pergi menuju hutan Blackwind, dan tentunya kali ini Yang Kai mengikuti mereka. Murid Shu pun bertanya apa Yang Kai tahu kalau mereka ke hutan Blackwind pasti sering bertemu dengan murid-murid dari pavilion lain. Yang Kai yang tidak tahu menau, dia hanya menebak kalau mereka bertemu hanya sebuah kebetulan. Sembari berjalan, murid Shu pun mengatakan kenapa mereka sering bertemu karena tentunya tempat pavilion mereka sangat dekat. Selain itu, jika mereka keluar, mereka harus melalui perempatan yang ada di depan sana. Dan di perempatan sana ada sebuah pasar kaget. Di sana, para kultivator serta warga sekitar saling berjualan dan saling bertemu. Di sana juga mereka bisa mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan. Setelah mendengar itu, Yang Kai pun kini bertanya kepada murid Shu. Ia bertanya apakah pavilion mereka memiliki tetua 7? Rekannya Shu yang mendengar itu, ia mengatakan kalau mereka hanya memiliki 5 tetua dan 1 pimpinan sekte. Su juga mengatakan kalau gosipnya pemimpin sekte saat ini sangat kuat karena berada di level puncak dari tahap Nascent Soul. Aduh, ribet nih. Jadi gini nih, di martial peak nih ada 6 tahapan level. Di setiap level ada 9 lapisan. Contohnya si Yang Kai lah. Ia kini berada di lapisan body tempering lapis 8 untuk saat ini. Untuk tingkatannya dimulai dari body tempering sebagai tingkat awal yang biasanya diisi oleh para murid-murid serta anak-anak baru. Setelah itu, di atasnya ada tahap fondasi awal. Biasanya diisi oleh para murid-murid yang cukup berbakat dan tentunya sudah melewati level body tempering. Lalu di atasnya ada tahap flowing ki. Di atasnya flowing ki ada lagi, yaitu tahap ki fusion. Di atasnya ada lagi bosku, yaitu tahap pure foundation. Dan yang terakhir ada di tahap nation soul, tempatnya para tetua atau pimpinan sekte lah. Kini murid Shu pun melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan kalau pimpinan dari pavilion Manusrom dan lembaga Sauwini berada di tahap Nation Soul lapis 6 atau lapis 7. Salah satu kelompok Shu pun bertanya, memangnya butuh berapa lama untuk menembus tahap Nation Soul? Jika para tetua mereka berada di tahap itu, pasti pavilion lain tidak ada yang berani melakukan provokasi kepada pavilion Sky Heaven. Murid Shu yang mendengar itu ia hanya bisa tertunduk.
dan tentu saja menjadi pertanyaan dari teman-temannya. Awalnya murid Shu tidak ingin menceritakannya kenapa, tapi berkat desakan teman-temannya, ia pun kini menjelaskannya. Ia menjelaskan kalau kultivasi pimpinan sekte mereka sekarang tidak dapat berkembang lagi karena terjadi suatu insiden di waktu lampau. Insiden itu berasal dari murid yang dilatih langsung oleh pimpinan sekte. Karena ia tidak memiliki istri dan anak, jadi ia memilih 2 orang murid sebagai penerusnya. Ia pun melatih 2 murid itu dengan sepenuh hati. Murid pertama terkenal sangat pintar, sedangkan murid kedua terkenal sangat rajin. Namun karena mereka berdua memiliki sifat yang berbeda, tentu membuat kepala sekte melatihnya dengan cara yang berbeda-beda. Namun ada suatu kecemburuan akibat kesalahpahaman ini yang diterima oleh murid kedua yang membuatnya melatih kultivasi iblis sebagai balasannya. Saat ia melatih kultivasi iblis, maka sifatnya akan berubah. Pada 10 tahun lalu terjadi suatu tragedi di Pavilium Skyhaven. Ketua sekte yang mengetahui kalau muridnya ada yang kultivasi iblis membuatnya frustasi. Ia pun memutuskan untuk merusak kultivasinya. Pada malamnya pun terjadi suatu kejadian berdarah. Murid pertama pun harus tewas dengan sangat tragis, dan murid kedua melarikan diri karena takut dengan hukuman yang akan ia terima. Ketua sekte pun pergi mengejar murid keduanya dan berhasil menangkapnya, lalu menghukumnya serta menahannya di dalam jurang naga miskin. Yang Kai yang mendengar itu merasa kalau cerita yang diberikan Shu ini terlalu dilebih-lebihkan. Tapi ia juga menyadari mungkin ketua sekte yang dimaksud murid Shu ini adalah orang yang sama yang ia temui di tepi jurang naga miskin, karena ada sedikit persamaan. Karena tetua 7 yang Kai temui di tepi jurang mengatakan kalau ia di sana untuk menemui seseorang. Mungkin orang itu yang dimaksud adalah murid kedua. Mereka yang berbincang-bincang sepanjang jalan tanpa terasa telah sampai di pasar kaget. Di sana pasar layaknya pasar, yang jualan ada, yang beli juga ada. Su mengatakan kalau tidak perlu khawatir karena pasar kaget ini diawasi oleh 3 master dari Pavilium. Shu juga menunjuk sebuah rumah besar yang ada di ujung jalan. Ia mengatakan kalau itu adalah rumah milik kakaknya. Ia mengatakan kalau kakaknya berada di tahap foundation lapis 3, yang menandakan ia cukup kuat. Karena levelnya kira-kira setara dengan para master dari Pavilium. Yang Kai mengatakan kalau itu level yang sangat tinggi, hanya berada 1 level di bawah ketua sekte. Tapi kenapa murid Shu masih berada di tahap body tempering? Murid Shu mengatakan kalau ia hanya ingin bersenang-senang, dan ia mengatakan kalau ia akan mulai serius berlatih kembali. Setelahnya, Shu pun mengajak mereka semua untuk menyapa kakaknya. Ia pun terlihat sedikit takut dan kikuk saat mencoba mengetuk pintu rumah kakaknya. Shu yang masuk lebih awal untuk menyapa kakaknya mendapatkan hadiah selamat datang dari kakaknya. Yang Kai yang melihat kakaknya Shu, ia sangat terpana. Ia juga merinding ketika kakaknya melihat ke arahnya. Wanita ini juga bertanya apakah kau orang yang mengalahkan Shu. Yang Kai dengan polosnya ia menjawab benar. Ia tidak marah, ia hanya mengatakan kalau masa depan Yang Kai lebih cerah daripada adiknya. Dan ia juga memberikan suatu nasihat untuk Yang Kai, yaitu tinggalkanlah Shu, karena Shu hanya akan menghambat perkembanganmu. Setelah itu, ia pun menyuruh semuanya pergi karena ia akan melakukan kultivasi. Setelah itu, mereka pun berpisah untuk berkeliling mencari barang-barang yang mereka inginkan. Yang Kai yang sedang galau karena ia menginginkan sesuatu tapi tidak memiliki uang untuk membelinya. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh Mai, si gadis pink. Apanya yang pink? Anunya, bajunya. Yang Kai yang terkejut, ia pun bertanya apa maunya si gadis pink ini.
tapi ia hanya mengatakan kalau ia ingin menyapa saja. Yang Kai yang tidak peduli pun meninggalkannya begitu saja. Yang Kai yang berkeliling diikuti terus kemana ia pergi sama si gadis pink ini. Lama-lama ia pun sedikit risih karena diikuti terus-terusan oleh si gadis ini. Yang Kai yang tidak peduli melanjutkan perjalanannya sampai pada saatnya ia bertemu dengan sebuah kios yang menjual batu aki. Ia pun tertarik dengan salah satu batu yang ada di sana. Karena harganya yang terlalu mahal, ia pun mencoba melakukan negosiasi, tapi tetap saja tidak berhasil. Karena itu harga di bawah harga modal dari tempat kelompok atau pengepul tempat ia membelinya, dan ia akan merugi jika menjualnya dengan harga yang diminta oleh Yang Kai. Yang Kai pun baru sadar kalau di tempat ini hanya ada satu kelompok, yaitu dari mana asal gadis pink ini berasal. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Mai, si gadis anu pink. Ia mengatakan kalau kios-kios ini milik dirinya. Ia akan memberikannya kepada Yang Kai jika mau menjanjikan sesuatu kepadanya. Tapi Yang Kai pun tidak mau berhutang budi kepada gadis pink ini. Ia malah mengajukan barter dengan pedagang itu dengan menggunakan obat yang diberikan Shu kemarin sore. Ya, pada akhirnya mereka pun melakukan barter, dan pedagang ini juga memberikan Yang Kai sebuah bibit yang tidak terlalu berguna menurutnya. Setelahnya, Yang Kai pun pergi meninggalkan kios itu, dan tetap saja si gadis pink ini mengikuti kemana ia pergi. Yang Kai yang beranggapan akan menakut-nakuti gadis ini jika berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Tapi hal yang sama ada di benak Mai, si gadis pink. Ia pun beranggapan Yang Kai hanya akan menakut-nakutinya saja dengan cara memasuki hutan lebih jauh lagi. Mereka yang sudah memasuki hutan cukup dalam ternyata dibuntuti oleh seseorang. Orang itu adalah Cheng, murid dari Manor Storm. Ia kali ini bersama dengan seniornya yang berasal dari pavilion yang sama dengan dirinya. Ia berencana ingin balas dendam dan menghabisi Yang Kai di sana. Namun kebetulan saja ada gadis Mai di sana. Ia juga ingin terlihat keren di mata gadis pink ini. Seniornya juga sedikit merendahkan Yang Kai karena status Yang Kai yang hanya sebagai murid cadangan. Kembali ke Yang Kai, ia sangat risih karena diikuti oleh Mai. Mai mengatakan apa dirinya tidak cantik, makanya Yang Kai bersikap seperti ini. Yang Kai mengatakan kalau Mai memiliki wajah yang cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang bagus, tapi ia memiliki kepribadian yang tidak baik dan bukit bobanya juga kecil. Mai juga bertanya apa Yang Kai menganggap dirinya menjijikkan. Dengan dingin, Yang Kai menjawab iya. Mai mengatakan kalau Yang Kai adalah pria bodoh karena telah menolaknya. Ia akan memberitahu orang tuanya dan jangan harap Yang Kai bisa hidup esok hari. Yang Kai memang sedikit kejam. Ia mengatakan bagaimana kalau aku mengeksekusimu di sini? Apakah kau masih bisa memberitahu orang tuamu? Mendengar itu, Mai pun langsung kena mental. Namun tiba-tiba ia pun merasakan ada seseorang yang mendekat dan bersembunyi di balik pohon. Ia pun menyuruh para penguntit ini untuk segera keluar. Pria penguntit ini bernama Nu Tao, merupakan senior dari si Cheng. Mai yang mengetahui pria itu, ia pun memperingati Yang Kai kalau beberapa bulan lalu ia telah mengeksekusi orang lain yang berada di lapisan foundation lapis 5 dan ia sangat berbahaya. Mai juga mengatakan kalau ia tidak cukup kuat untuk melawan orang itu, tapi mereka pasti tidak berani menyentuh dirinya. Jika Yang Kai mau mendengarkan perkataan Mai, maka Mai akan menjamin keselamatan Yang Kai. Tapi Yang Kai pun menolak perkataan Mai, yang membuat Mai kesal dan tidak peduli lagi. Nu Tao, pria dari Manor Storm, mencoba memprovokasi Yang Kai dengan mengatakan kalau ia akan melihat akhirat dalam waktu dekat. Yang Kai yang tidak peduli, ia pun menggunakan ki-nya untuk bersiap bertarung.
Tak lama setelahnya, kedua murid Manustrom pun mulai bergerak ke arah Yang Kai. Nu Tao ini pun sempat beradu tinju dengan Yang Kai. Dalam adu tinju itu, lengan Yang Kai harus terluka dan terlihatlah ada bercak darah di sekitaran lengannya. Namun yang dirasakan Nu Tao, tinjunya pun terasa sangat panas seperti terbakar. Kini giliran Cheng yang berlari ke arah Yang Kai sembari mengayunkan pedangnya. Serangan pedang itu pun dapat dihentikan oleh Yang Kai. Bahkan kini pedangnya berhasil dihentikan dengan memegangnya dengan satu lengan. Dan di lengan lainnya, Yang Kai telah menyiapkan serangannya yang ada di tangan sebelah kanan dengan kekuatan Qi. Dan mencolok Cheng tepat di jidatnya yang membuat Cheng kini tumbang. Ternyata Cheng bukan hanya tumbang saja, ia juga kehilangan nyawanya dengan mudah. Nu Tao yang melihat juniornya tewas dengan mudah, ia pun membulatkan tekadnya untuk mengeksekusi Yang Kai. Tapi tak seperti sebelumnya yang bertahan, kini Yang Kai mulai mengambil inisiasi untuk menyerang terlebih dahulu. Kini Nu Tao pun hanya dapat bertahan dari serangan Yang Kai, dan ia semakin terdesak dan harus mundur beberapa langkah untuk menjauh. Tapi Yang Kai pun terus saja dan tidak mengendurkan serangannya. Ia terus-terusan menekan Nu Tao dengan tinjunya. Hingga akhirnya ia berhasil mendaratkan tinjunya tepat di dada Nu Tao. Ia yang terkena serangan itu pun memuntahkan beberapa darah. Ia juga memutuskan untuk melarikan diri dari Yang Kai dan berniat membalaskan dendam nantinya. Tapi Yang Kai yang melihat itu, ia pun mengeluarkan sebuah biji atau kelereng ini dan memberikannya sedikit Qi di dalamnya, lalu ia melemparkannya dan tepat menembus dada Nu Tao. Yang akhirnya mereka berdua harus tewas di tangan Yang Kai. Mai, si gadis pink ini pun berpikir dalam benaknya kalau hal ini bukan seperti yang ia bayangkan. Ia hanya berharap Yang Kai akan memohon belas kasih darinya, tapi kok malah jadi seperti ini. Ia pun melihat Yang Kai yang kini memandang dirinya. Hal itu pun membuatnya terkejut. Ia juga mengambil beberapa langkah untuk mundur karena tanpa sadar ia takut dengan Yang Kai. Apakah gadis ini akan oleh Yang Kai? Kita akan bahas lanjutannya di part selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!